Wajah muda mendominasi daftar 29 pemain yang disiapkan untuk membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dari 29 nama, ada 11 pemain berusia di bawah 23 tahun yang dipanggil oleh Sinteyong. Sebagai pelatih timnas Indonesia, Sinteyong memang cenderung memakai pemain muda. Hanya beberapa pemain senior yang sering dimainkan, salah satunya adalah Fahrudin Arianto. Kasus Stefano Lillipali jadi penegas bahwa Sinteyong lebih senang memakai pemain muda. Walaupun tampil luar biasa bersama Borneo FC, Lillipali tak dipanggil ke timnas Indonesia. Kembali ke 11 pemain berusia di bawah 23 tahun yang dipanggil Sinteyong ke timnas Indonesia. Siapa saja dan bagaimana kiprah mereka? Berikut ulasan selengkapnya. Marcelino Ferdinand. Usianya memang masih 19 tahun, namun dirinya sudah menjadi salah satu pemain kunci dalam tim nasional sepak bola Indonesia. Sebagai gelandang serang, Marcelino memiliki teknik yang sangat baik dan kemampuan mengoper bola yang cerdas. Dia memiliki visi permainan yang tajam dan seringkali menjadi pengatur serangan timnas Indonesia. Dengan keahliannya dalam melepas umpan-umpan akurat dan kreatif, Marcelino telah memberikan kontribusi besar dalam menciptakan peluang gol bagi timnas Indonesia. Selain itu, kecepatan dan kegesitan Marcelino membuatnya sulit dihentikan oleh pertahanan lawan. Dia memiliki kemampuan untuk menembus barisan pertahanan lawan dengan mudah dan menciptakan peluang gol sendiri. Marcelino juga dikenal dengan tendangan-tendangan kerasnya yang seringkali mengancam gawang lawan. Meskipun masih sangat muda, caps Marcelino Ferdinand terhitung cukup banyak. Dia juga punya catatan yang impresif. Marcelino telah mencetak 2 gol dari 14 laga yang dimainkan. Marcelino sendiri saat ini bermain untuk klub asal Belgia, KMSK Deinz. Hanya saja Marcelino mengalami cedera sehingga belum mendapatkan banyak kesempatan bermain bersama tim utama. Dan kini Marcelino akan kembali dipercaya Sinteyong di Piala Asia 2023 yang tinggal menghitung hari saja. Arkan Fikri. Pemain muda Arkan Fikri telah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir karena kontribusinya yang besar untuk tim nasional Indonesia. Di usia yang relatif muda, Arkan telah menunjukkan kualitasnya sebagai pemain sepak bola yang berbakat dan berpotensi untuk menjadi pemain penting di masa depan. Arkan Fikri memiliki kemampuan untuk melakukan penetrasi di lini pertahanan lawan dengan baik. Ia memiliki keahlian dalam mengatasi pertahanan dan menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Kualitas umpan-umpannya yang akurat dan pemilihan strategi serangan yang baik menjadikan Arkan sebagai pemain yang penting dalam tim. Gelandang 18 tahun itu bahkan menjadi pemain termuda di skuad timnas Indonesia. Bagi Sinteyong, Arkan Fikri adalah pemain spesial. Setelah melatihnya di Indonesia U19, U20, dan U23, sang pelatih kemudian mempromosikan Arkan Fikri ke tim senior. Hoki Caraka. Hoki Caraka bermain secara reguler bersama PSS Sleman pada musim 2023-2024 ini. Dia mampu mencetak 3 gol dari 20 laga di BRI Liga 1, performa yang bisa dibilang cukup bagus. Bersama tim nasional Indonesia, Hoki Caraka telah mencetak 2 gol dari 3 laga yang dimainkan. 2 gol itu tercipta pada leg kedua playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lawan Brunei Darussalam. Ivar Jenner. Ivar Jenner menjalani debut bersama tim nasional Indonesia pada Juni 2023 lalu. Dia bermain pada 2 laga FIFA Matchday periode itu, lawan Palestina dan juga Argentina. Pada 2 lawan Argentina, Ivar Jenner tampil cukup solid. Dia bermain selama 85 menit. Ivar Jenner mampu bersaing dengan nama-nama top seperti Ezequiel Palacios, Leandro Paredes, dan Giovanni Lo Celso. Sebagai pemain naturalisasi yang berkarir di level Eropa, Ivar Jenner telah bermain untuk klub-klub terkenal dan berkompetisi dalam level yang tinggi. Pengalaman ini membantu memperkaya tim nasional dengan pandangan taktik yang berbeda bagi skuad timnas Indonesia. Ivar Jenner sendiri berhasil mencetak gol perdananya bagi timnas Indonesia ketika mengalahkan Turkmenistan dengan skor 2-0. Dan kini Ivar Jenner akan kembali mendapatkan kepercayaan penuh Sinteyong untuk menghadapi Piala Asia 2023 di Qatar yang akan berlangsung awal tahun depan. Justin Hubner. Justin Hubner baru saja mendapatkan paspor Indonesia. Perpindahan asosiasi dari KNVB ke PSSI juga sudah rampung.
Jadi Hafner bisa bermain untuk Indonesia di Piala Asia 2023. Meskipun belum pernah bermain untuk timnas Indonesia pada level senior, Hafner punya pengalaman membela Indonesia pada kelompok usia. Hafner 2 kali bermain untuk Indonesia U20. Namun dengan hadirnya Hafner di skuad Merah Putih, diharapkan bisa membantu timnas bersaing di grup neraka dengan menghadapi tim-tim kuat seperti Irak, Jepang, dan juga Vietnam. Ramadan Sananta. Meskipun usianya masih sangat muda, namun Ramadan Sananta sudah tampil sangat oke di kompetisi BRI Liga 1 Indonesia. Selain menjadi ancaman di lini serang, Ramadan Sananta juga menunjukkan kemampuan bertahan yang solid. Ia memiliki kecepatan dan kecerdasan dalam membaca pergerakan lawan, sehingga mampu mengintersep bola dan menghentikan serangan lawan. Sananta sendiri diharapkan bisa jadi mesin gol baru untuk timnas Indonesia. Hal ini tak lepas dari catatan golnya pada level klub yang cukup bagus, baik bersama Persis Solo maupun saat masih bermain untuk PSM. Bersama timnas Indonesia pada level senior, Sananta telah mencetak 4 gol dari 7 caps. Performanya bisa dibilang cukup menjanjikan dengan catatan statistik tersebut. Elkan Bagot. Sejak memilih menjadi WNI dan membela timnas Indonesia, Bagot langsung jadi andalan Sinteyong. Namun dia sempat absen pada Piala AFF 2022 lantaran tidak dapat izin dari klubnya. Musim 2023-2024, Bagot menjalani musim yang cukup berat. Bersama Ipswich Town, menit bermainnya sangat terbatas. Bahkan belum bermain sama sekali pada ajang divisi Championship. Meskipun jarang mendapatkan kesempatan bermain di klubnya, namun Elkan Bagot masih menjadi salah satu pemain kunci lini belakang timnas Indonesia. Bahkan dirinya selalu menjadi langganan Sinteyong untuk memperkuat timnas di berbagai ajang kompetisi, salah satunya adalah Piala Asia 2023 di Qatar. Rafael Streit. Selanjutnya ada nama Rafael Streit. Rafael Streit jadi harapan baru di lini depan timnas Indonesia. Pada level senior, dia belum pernah bikin gol. Namun pada kelompok usia, Streit pernah bikin gol untuk timnas U20 dan U23. Streit masih berjuang untuk dapat menit bermain di tim senior ADO Den Haag. Lalu bersama tim U21, Streit bikin 3 gol dari 3 laga. Catatan yang cukup impresif yang diharapkan bisa membawa timnas Indonesia bersaing di Piala Asia 2023 mendatang. Pratama Arhan. Pratama Arhan bisa dibilang sebagai anak emas Sinteyong. Dia selalu masuk dalam skema sang pelatih, mulai dari timnas Indonesia level U20 hingga senior. Namun harus diakui bahwa level Pratama Arhan agak menurun pada 2023 ini. Salah satu penyebabnya adalah minimnya menit bermain yang didapatkan bersama Tokyo Verdy di J2 League. Meskipun timnas Indonesia memiliki Shane Patinama, namun Sinteyong masih aja mengandalkan mantan pemain PSIS Semarang tersebut. Padahal jika kita lihat, dalam beberapa pertandingan terakhir, Arhan selalu gagal tampil maksimal di atas lapangan. Namun pada Piala Asia 2023 tahun depan, semoga dengan kepercayaan yang diberikan Sinteyong, Pratama Arhan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya di atas lapangan hijau. Rizky Ridho. Rizky Ridho bermain sangat konsisten, baik di level klub maupun timnas Indonesia. Dia mampu menjaga eksistensinya di tengah persaingan sengit dengan bek-bek dengan nama besar. Rizky Ridho debut bersama timnas Indonesia level senior pada 2021 lalu. Sejak saat itu, dari 27 caps yang dimiliki, ex-pemain Persebaya Surabaya itu mampu bikin 3 gol sebagai nilai tambahnya. Hernando Ari. Hernando Ari kenyang pengalaman membela timnas Indonesia pada level usia. Dia bahkan sudah debut pada level senior pada 2021 lalu. Namun selama ini Hernando kalah bersaing dengan Nadeo Argawinata. Hernando mulai jadi pilihan utama sejak tampil bagus pada laga uji coba lawan timnas Argentina. Meskipun kebobolan 2 kali, kiper Persebaya itu dinilai tampil bagus. Dan jadi itulah deretan pemain muda yang dibawa STY di Piala Asia 2023. Semoga dengan hadirnya para pemain muda di skuad timnas Indonesia, mereka bisa bersaing di grup neraka yang berisikan tim-tim langganan juara seperti Jepang dan Irak.